Oke, Pak Soleh. Ya. Saya ini sangat tertarik dengan apa yang saat ini aktivis-aktivis buruh atau pekerja ini melakukan. Ya. Mereka bekerja secara sosial tanpa ada upah, kalaupun ada sedikit rezeki itu secara minim. Ya. Nah, orang-orang seperti ini memang harus kita bina atau kita tumbuh kembangkan agar semakin hari semakin banyak. Nah, berkaitan dengan peningkatan SDM yang tadi Pak Soleh sebutkan, dan juga untuk menopang kaderisasi agar lebih jauh ke depan itu semakin hari semakin baik, terutama orang-orang seperti Pak Soleh dan aktivis-aktivis buruh yang lainnya ini akan terus bermunculan. Nah, bagaimana cara Pak Soleh nanti ketika misalkan dipercaya menjadi ketua DPD untuk menjaga kaderisasi ini akan tetap ada, sehingga tongkat estafet perjuangan buruh ini akan berkesinambungan terus sampai kapanpun. Ya, kalau dalam organisasi keagamaan, sosial keagamaan itu kan masyarakat umum. Kalau kita itu kan organisasi pekerja yang anggotanya adalah pekerja. Kalau tidak ada pekerja baru yang menjadi karyawan tetap atau tidak mau jadi pengurus organisasi kan juga kesulitan kita. Cuma memang saya melihat potensi di SBK ini masih lumayan bagus. Ada beberapa tempat yang masih ada muda-muda yang sudah keren tetap atau sudah menjadi pengurus. Makanya saya tadi ngomong, paling utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Kan ada pendidikan, jenjang pendidikan. Kita didik anggota, kita didik misalnya PUK dan lain sebagainya. Apalagi DPD yang dididik adalah PUK bukan anggota. Di situ kan kelihatan potensi itu. Misalnya PUK ini, ini potensinya bagus. Potensi ini bagus. Nah, ini akan menjadi cikal bakal. Kalau misalnya nanti diperkenankan misalnya, karena ada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu diperkenankan DPD itu membuat semacam pengurus yang lain, biro atau apapun kan boleh untuk melengkapi kepengurusan. Penopang pengurus. Nah itu, nah di situ kita lihat ke potensi itu. Oh ini potensi si A misalnya. Kalau saya di DPD itu, oh ini potensinya orangnya itu ahli mencatat. Kemudian dia itu jeli banget dengan surat menyurat. Maka kita bisa masukkan dia di kesekretariatan misalnya. Oh dia itu pintar ngomong, analisanya kuat, ya advokasi. Bisa saja dibentuk biro advokasi. Tapi terutama dipetakan. Iya, kita peta potensi. Jangan kemudian salah mengambil potensi itu. Yang bukan fakta. Ya, bukan fakta. Ahli media. Iya, karena orang itu akan kerja dengan keras, akan bekerja dengan senang ketika itu menjadi sesuai dengan passionnya. Kalau kalimat passionnya, sesuai dengan kesukaan hatinya. Seperti saya misalnya, saya senang organisasi. Dimanapun ada uang, tidak ada uang jalan. Karena senang organisasi. Kalau orang senang lukis, jangan dipaksakan untuk dia itu bermusik misalnya, kecuali dia sama-sama senang. Maka yang harus dibangun potensi adalah melihat potensi yang ada. Dengan seringnya koordinasi, kalau dalam pandangannya, saya tidak ngomong ke belakang. Ya, yang kemarin-kemarin tidak ngomong. Misalnya DPD ini ya, untuk menarik itu misalnya adalah semacam kegiatan triwulan atau 6 bulanan lah, dengan DPC pos PUK potensial. Yang saya anggap PUK potensial adalah PUK yang jumlahnya lumayan besar, kemudian PUK yang memang benar-benar secara organisasi taat organisasi. Itu kita ajak ke triwulan atau rutin, atau DPD turun berubah setiap 6 bulan sekali atau apa, melihat situasi. Kalau perlu turun ke PUK langsung. Kunjungan kecil itu kan lihat potensi. Jadi karena kita organisasi pergerakan, ya jangan di kantor saja gitu. Kantor biarlah sekretariat. Atau kalau ada staf meja, ya staf kantor satu DPD misalnya, staf kantor yang ada di kantor untuk memanage administrasinya. Yang lainnya jangan di kantor saja, pergerakan loh, pergerakan lapangan kan gitu. Betul sekali. Nah kalau rapat ya di kantor kan gitu lah, maksudnya rapat jadi itu. Tapi kalau mau pergerakan ya kita di lapangan. Memang komunikasi intern lah yang akan membangun kedekatan dan kebersamaan. Itu, insya Allah dengan seperti itu gak akan muncul kader-kader. Selama ini kan
Banyak organisasi serikat pekerja itu yang mempertahankan orang-orang yang lama-lama. Bukan berarti kita membuang yang lama, mereka adalah sejarah. Saya ingat dahulu Pak Mansa. Ya, Pak Mansa ketua almarhum semoga ya. Beliau kan pernah ngomong, kalau ingin lihat masa depan, lihatlah udah sekarang. Ingat saya gitu. Kalau ingin lihat masa lalu, lihatlah yang tua-tua. Kan gitu tuh. Tanya sama yang tua-tua. Kalau nggak salah pernah ngomong gitu tuh. Nah itu yang menjadi pedoman sebetulnya kita. Nah saya sekarang ini sering juga menganalisa bagaimana masa depan SPK ini, baik di Jawa Timur maupun nasional. Maka saya bisa melihat masa depan SPK ini kalau banyak anggota baru, PUK baru yang anggotanya anak muda-muda. Maka masa depan SPK masih cemerlang. Tapi kalau anggota PUK kita adalah anggota yang umurnya di atas 40 semua, yang 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi pensiun semuanya, maka habislah SPK ke depan. Maka targetnya adalah bagaimana kita membangun SPK, nambah anggota dan sebagainya harus menjadi target, nambah DPC kalau, tapi memang harus kerja keras. Nah sekarang ini orang harus berorganisasi juga. Ada proposal sebetulnya kalau di misalnya kita ngambil proposal. Serikat pekerja itu ada dua, serikat pekerja dalam perusahaan, di perusahaan dan di luar perusahaan. Bisa saja kita bangun di luar perusahaan karena hubungan kerja sekarang banyak kemitraan. Misalnya kita serikat pekerja Gojek misalnya, serikat pekerja apa itu Kuli Banggul misalnya, contoh di Bengkulu ada Kuli Banggul. Cari yang muda-muda. Serikat pekerja teman-teman misalnya swasta apa itu bisa saja karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga di Undang-Undang 21 2000 juga diperbolehkan pengembangannya ke situ nanti. Tapi sekali lagi itu harus ada di dalam program kerja hasil musda. Kalaupun tidak ada tapi ada instruksi munas dan sebagainya itu bisa menjadikan acuan. Karena kami orang hukum maka semua harus berlandaskan dasar-dasar fondasi yang kuat. Tidak serta-merta kebijakan ketua saja, tidak baik. Ada dulunya sendiri. Iya, jadi fondasinya harus kuat. Apa? Dasarnya apa? Kalau di dalam desa, namanya RPJMDes, jadi kepala desa ketika terpilih, maka membuat namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selama 6 tahun itu apa? Kalau sekarang 8 tahun. Apa yang akan dilakukan? Minimal sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh peserta. Ya, hasil itu dikembangkan, hasil musda itu dikembangkan, diaplikasikan. Nah, pengaplikasiannya kan kita, pengurus DPD jadi amanah itu. Gak usah tinggi-tinggi rencana gitu. Cuma kalau bayangan-bayangan itu seperti itu tadi. Karena pertanyaan, maka jawabannya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Soleh pemaparannya. Nah, memang kaderisasi ini memang tidak boleh lepas dari para senior-senior juga. Ya. Harus ada kolaboratif antara yang muda dengan yang tua. Namun juga upaya-upaya untuk pendidikan maupun konsolidasi ini harus digalakkan terus ya Pak Soleh. Iya, memang apalagi gitu. Karena baik situasi organisasi serikat pekerja maupun negara ini adalah SDM. Tanpa SDM berat kita. Banyak orang yang ingin jadi pemimpin tapi dia tidak mampu. Hanya ingin menjadi saja, tapi ketika jadi bingung mau melakukan apa. Modalnya dari tidak ada. Modal itu SDM. Dan yang kedua sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya dengan dirinya ya dengan rumah tangganya dan sebagainya. Ya. Jangan sampai nanti jadi pemimpin mau kemana-mana malah sulit. Ini jadi persoalan. Ya. Teman-teman itu masih ngono ya. Banyak sekali yang seperti itu.